Shalom, berjumpa dengan gue, Grace, Unlimited, and Encouragement. Anugerah tidak terbatas dan memberi dorongan semangat kepada kita. Under Grace Peoples, orang-orang yang hidup di bawah anugerah. Ada pesan firman Tuhan yang sebelum hari ini saudara istirahat atau beraktivitas, karena bagi saudara di Indonesia atau di negara yang hari ini malam sebentar lagi istirahat tidur, tapi saudara yang berada di negara yang uh, hari ini pagi saudara akan beraktivitas, ada pesan firman Tuhan yang luar biasa hari ini yang sering juga dibahas oleh banyak orang, para pengkhotbah gitu ya. Kita akan melihat Yesus Kristus hari ini di kitab Keluaran. Di kitab Keluaran, di sana ada pekerjaan dan perbuatan Tuhan Yesus Kristus kepada umat pilihannya Israel, yaitu di dalam Keluaran pasal yang ke-1 di ayat yang ke-12. Nah, di dalam kitab Keluaran, saudara, di sana ada peristiwa yaitu bangsa Israel itu ketika ada di Mesir, mereka berkembang sangat cepat, bertumbuh sangat cepat, bukan hanya 12 anak daripada Yakub, salah seorang adalah Yusuf dan menjadi penguasa di Mesir, namun setelah itu mereka berkembang. Kemudian ada penindasan dari Firaun kepada orang Israel karena mereka takut orang Israel menjadi lebih berkuasa di Mesir. Nah, di Keluaran pasal yang pertama di ayat yang ke-12 di sana dikatakan, namun semakin mereka tertindas, yaitu semakin orang-orang Israel ini tertindas, dikatakan semakin mereka berlipat ganda dan berkembang. Sehingga orang Mesir menjadi ketakutan terhadap orang Israel. Under Grace Peoples, orang-orang Israel di sana makin berkembang, makin bertambah banyak. Saudara tahu apa sebabnya makin bertambah banyak orang-orang Israel? Sebab bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan sejak zaman Abraham. Yahweh Elohim, Tuhan memanggil Abraham agar Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Ketika menjadi bangsa yang besar, maka Tuhan memilih bangsa Israel nanti akan memimpin bangsa-bangsa. Dan tentunya hal itu sangat memungkinkan bila hanya melalui Yesus Kristus Raja, keturunan daripada Daud, keturunan daripada Israel di masa depan. Karena Yesus hari ini sudah datang 2000 tahun yang lalu, tapi dia datang bukan sebagai Raja, dia datang sebagai Juru Selamat manusia dari segala dosa dan penghukumannya. Setelah manusia dikuduskan, dia akan datang yang kedua kali untuk menjadi raja dan memerintah di bumi. Nah, under Grace Peoples, orang-orang yang hidup di bawah anugerah Tuhan, bangsa Israel makin berkembang di Mesir itu karena adanya janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Janjinya adalah Tuhan akan membuat Israel menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar bukan hanya kekuasaan yang besar, tetapi jumlahnya. Sehingga mereka berkembang makin banyak. Karena janji Tuhan. Mengapa bangsa Israel makin berkembang di Mesir? Sebab ada janji Tuhan. Sehingga meskipun ditindas, mereka tetap alami yang namanya pertumbuhan, perkembangan. Mereka tetap grow up.
Ada janji Tuhan. Hari ini, saya dan saudara, kita di dalam Kristus, kita memiliki janji Tuhan. Dan kita pewaris janji Tuhan. Itu bersama Kristus. Hari ini saya dan saudara, itu saudara ada spirit of growing. Roh yang dapat bertumbuh. Kenapa? Sebab ada Kristus. Dikatakan, saudara, firman Tuhan itu ada di dalam kita, yaitu Kristus. Itulah yang membuat kita bertumbuh. Ada firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan Kolose. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara under Grace Peoples. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 katakan, sehingga oleh iman Kristus berdiam di dalam kamu, supaya kamu berakar dan diteguhkan dalam kasih. Kolose 2 ayat 7, dengan berakar dan dibangun di dalam Dia, bertambah teguh oleh iman yang diajarkan kepadamu, dan tetap melimpah dengan ucapan syukur. Inilah kehendak Tuhan. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Supaya saudara hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu tetap mengucap syukur. Tuhan itu membuat kita berada dalam kondisi, berada dalam keadaan, yaitu tetap di dalam Dia, dan tetap in Christ, dalam Kristus. Firman Tuhan ini berkata, Kristus berdiam dalam hatimu. Untuk apa? Supaya saudara tidak sendirian di dunia ini menghadapi penindasan, tekanan, dan pergumulan hidup. Saudara, banyak masalah yang kita hadapi di dunia itu. Saudara sendiri, apakah saudara, siapa yang tidak memiliki masalah di sini? Saudara pasti kan memiliki pergumulan. Saudara pasti memiliki pergumulan, memiliki masalah. Nah, tetapi di dalam pergumulan masalah saudara, saudara digencat oleh masalah. Sehingga saudara mungkin tidak kuat apa-apa, tidak bisa lagi menahan gencatan atau tekanan pergumulan. Tetapi Tuhan Yesus itu baik. Tuhan memberikan kita itu memberi dirinya, memberi Kristus. Yaitu melalui rohnya yang tinggal di dalam diri saya, di dalam diri saudara. Roh Tuhan ada di dalam kita supaya engkau digencet masalah. Engkau tidak mati tergencet. Minimal saudara dapat menahan. Karena apa? Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara itu diberi kuasa, diberi kekuatan. Ada Kristus. Sehingga ketika digencet, ditekan, ditindas pergumulan, itu bukan cuma bertahan Tuhan mau, tapi berkembang. Lihat ya, bangsa Israel ditindas, makin berlipat ganda, makin berkembang. Itulah yang dimaui oleh Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Itulah rencana Tuhan. Nah, saudara, mengapa ada alasan, saudara, di dalam firman Tuhan? Yaitu, kenapa kita, anak-anak Tuhan, itu ditindas makin berkembang? Karena ada Kristus, ada janji Tuhan. Saudara, engkau ada Kristus di dalam hatimu, kau di dalam Kristus itu supaya saudara dikatakan Kolose 2:7 makin berakar dan dibangun di dalam Dia, bertambah teguh oleh iman yang diajarkan kepada saudara. Kenapa Grace Unlimited and Encouragement gue ini ada? Supaya saudara makin berakar dan dibangun dalam Kristus, bertambah teguh
oleh iman yang saudara terima. Dan tetap dikatakan berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Supaya saudara berada di dalam kehendak Tuhan. Mengucap syukur itu kehendak Tuhan. Mengucap syukur itu kehendak Tuhan. Ayatnya ada di sini, saudara. Jadi mengucap syukur itu kehendak Tuhan. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 19 di sana dikatakan begini. Dalam segala keadaan mengucap syukurlah. Karena inilah kehendak Elohim dalam atau in Christ Jesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu kehendak Tuhan. Kalau saudara hari ini, saudara dibuat berakar, atau saudara ada krisis di dalammu, agar engkau itu tetap dalam kehendak Tuhan, yaitu berlimpah dengan ucapan syukur. Under grace people, orang-orang yang hidup dalam anugerah, Tuhan itu telah membuat saudara hidup di dalam kehendak, yaitu in Christ, supaya saudara dapat melimpah dengan syukur. Under grace people, ada alasan yang Tuhan beri kepada kita, saudara, supaya kita ini tetap berkembang. Berkembang itu berarti saudara tidak stagnan dan saudara menjadi lebih menikmati hidup ini. Kalau tidak berkembang kan itu saja kan hidup itu menjadi mudah bosan gitu ya saudara ya. Mudah bosan sebab tidak ada satu pertumbuhan perkembangan. Mengapa kita anak-anak Tuhan itu bisa berkembang? Dan saudara itu bisa berkembang. Alasannya itu karena ada KRS. Apa KRS? KRS itu kalau di dalam orang kuliah itu KRS itu kartu rencana studi, gitu ya. Mengurus kartu rencana studi untuk mahasiswa itu rencana studinya itu apa saja di semester itu. Nah, saudara juga punya KRS, tapi KRS-nya bukan KRS daripada kartu rencana studi. K yang pertama yaitu ada Kristus. Katakan bersama saya, ada Kristus yang berdiam dalam hatiku, supaya aku berakar. 1, 2, 3, ada Kristus yang berdiam dalam hati. Israel ditekan, ditindas, makin berkembang, karena ada Tuhan, ada Yahweh Elohim. Ada Tuhan, ada Yahweh Elohim, agar mereka tetap alami pertumbuhan kembangan. Sehingga ada janji Tuhan kan? Janji Tuhan adalah kepada Abraham keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Sementara Israel belum jadi bangsa, masih satu keluarga. Yakub 12 anak dan menantu cucu. Cuman sekitar 70-an orang di sana yang di Mesir. Dari 70-an orang berkembang, lebih banyak ditindas makin berkembang. Karena rencana Tuhan adalah menjadi bangsa yang besar. Saudara, dalam hidup saudara itu ada Kristus, itu ada janji Tuhan, ada rencana Tuhan. Katakan bersama saya, ada Kristus dalamku, ada janji dan rencana Tuhan. 1, 2, 3. Ada Kristus di dalamku, ada janji dan rencana Tuhan di dalam hidup. Ada janji dan rencana Tuhan. Yang kedua, kok bisa berkembang karena ada Kristus. Yang kedua ada R, KR, R-nya yang kedua ada rencana Tuhan. Kalau ada rencana Tuhan,
Tuhan tidak pernah berhenti, tidak berhenti di dalam rencananya saja. Yaitu kalau bangsa Israel, itu keluarga Israel ini, keluarga Yakub, Yakub kan disebut dengan Israel, itu ditempatkan yaitu di tanah Goshen di Mesir. Goshen itu tanah yang cocok untuk keluarga Yakub karena mereka kebanyakan beternak. Orang Mesir tidak ada yang bisa berternak waktu itu, tidak ada yang ahli. Nah, mereka ditaruh di sana karena di sana ada padang rumput dan cocok untuk orang yang kerjaannya ternak. Dan kalau diberikan ke, ke tempat untuk ternak, berarti ini ada ruang dan ada kesempatan. Rencana Tuhan itu berbicara tentang ruang dan kesempatan. Saudara, itu engkau ditempatkan di dalam Kristus, itu ditempatkan di dalam rencana Tuhan. Dalam rencana Tuhan itu ada ruang, ada kesempatan. Saudara, engkau sendiri diberi ruang oleh Tuhan, yaitu ruang di dalam Kristus. Engkau dijadikan anggota keluarga surga di dalam Kristus sebagai warga surga. Ketika kita masih di bumi ini, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu memberi saudara bukan hanya rencana Tuhan, tetapi Tuhan juga menyediakan dalam hidup itu ruang dan kesempatan. Adakah saudara yang sedang alami seperti bangsa Israel, sudah ditempatkan di Goshen, diberkati, mereka berkembang. Ada Tuhan, ada Yahweh, ada rencana Tuhan, ada firman Tuhan. Tapi mereka itu tetap hidup dalam rencana Tuhan, yaitu akan menjadi atau menuju kepada satu bangsa yang besar. Sehingga terus berkembang. Saudara, hari ini kau di dalam Kristus. Ada Kristus dalam hidup. Ada rencana Tuhan. Ada rencana, itu artinya, ada rencana Tuhan, itu pasti ada ruang dan kesempatan. Adakah saudara yang hari ini ruang gerak, bisnis, pekerjaan, atau apa yang kau rencanakan itu dibatasi? Sehingga engkau tidak bisa melayani lebih lagi karena dibatasi. Sehingga engkau tidak bisa lagi bergerak untuk mengembangkan pelayananmu karena dibatasi. Sehingga engkau tidak bisa, engkau yang bisa khotbah, tidak pernah dikasih kesempatan khotbah karena dibatasi. Karena atau engkau punya talent di dalam pelayanan atau dalam kerjaanmu, tidak diberi ruang, kesempatan sama bos, sama teman-teman, karena dibatasi oleh mereka. Saya beritahu, selama Christ in you, engkau ada kuasa yang menyertaimu, yaitu tak terbatas kuasamu, Tuhan. Tidak terbatas kuasa Tuhan dalam hidupmu, katakan amin. Tidak terbatas. Kalau saudara ditempatkan di dalam rencananya, itu artinya saudara ditempatkan dalam satu ruang dan kesempatan. Ada ruang untuk saudara bergerak. Minimal deklarasikan imanmu. Ada kesempatan. Jangan ukur dulu dengan kesempatan fisik. Oh, aku diberi kesempatan melayani. Oh, aku diberi kesempatan untuk aku melakukan tugas program kerjaanku lebih lagi. Wait. Di dalam Kristus, ruang, kesempatan bisa dihalangi oleh manusia, organisasi, pemimpin, teman-teman, lawan kerja, oposisi kita. Tetapi kuasa Yesus yang ada di dalam dirimu tidak akan pernah bisa dibatasi oleh manusia atau orang, organisasi, apapun di hadapanmu yang membatasi. Dunia bisa membatasi saudara. Tapi kuasa Yesus, rencana Tuhan dalam hidupmu takkan pernah dapat dibatasi, dihalangi oleh apapun yang ada di dunia ini. Makin engkau tertindas, Roh Kudus di dalammu akan membuat engkau makin berkembang. Katakan amin.
Apa yang bisa membatasi, saudara? Di Taiwan itu tauge-nya itu gede-gede, segini-segini, gede-gede. Ternyata nanamnya, biji kacangnya itu ditanam ditekan batu. Makin ditekan, makin berkembang gede. Nah, saudara, ada pohon kurma. Ya. Pohon kurma itu di Timur Tengah, itu dalam kondisi tanah yang kering, gersang, tandus, bahkan kerap dihantam dengan badai, gurun yang dahsyat. Semua tanaman pohonan mati. Cuman pohon kurma yang bisa bertahan hidup. Ditekan badai, kekeringan, gersang, tandus, tekanan tindasan ini tidak membuat kurma mati. Justru dapat bertahan dan hidup. Bahkan kurma itu seperti dikatakan sebagai tanaman yang tahan banting. Gitu. Tahan banting terhadap kekeringan, tahan banting terhadap badai, tahan banting terhadap kegersangan, ketandusan. Kekuatan pohon kurma itu ada pada akarnya. Petani di Timur Tengah itu menanam biji kurma ke dalam lubang pasir, tapi tidak dibiarkan di dalam lubang pasir saja. Ditekan dengan batu. Biji itu ditutup dengan batu supaya, saudara, dia makin berakar ke bawah dan memaksa dia, kan bertumbuh pasti ke atas kan, mencari sinar matahari kan. Dipaksa untuk supaya dia bertumbuh dan mencari matahari ke arah atas. Karena pertumbuhan batangnya mengalami hambatan tekanan oleh batu, maka pertumbuhannya ke dalam tanah itu makin maksimal, makin berakar. Setelah akarnya kuat, muncullah baru pohon kurma, bertumbuh ke atas, bahkan menggulingkan batu yang menekannya. Ditekan dari atas, malah dia mengakar kuat ke bawah, dan makin dia bertumbuh ke atas. Semua pohon mati, kecuali kurma. Mau gersang, mau tandus, tertekan, tetap berakar, dan tetap bertumbuh ke atas, dan hidup. Saya beritahu, mengapa Kristus, Christ, dwell in your heart. Dia memberimu kekuatan di dalam hatimu. Agar engkau berakar kepada Yesus dan kuat. Sehingga tekanan dunia ini, kegersangan dunia yang menekan hidupmu tidak akan mampu membuat saudara untuk tetap bertumbuh, tetap berkembang, berbuah, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Percaya katakan amin. Saudara, di dalammu ada Kristus, ada rencana Tuhan. Ada ruang dan ada kesempatan yang Tuhan berikan. Minimal ruangnya adalah in Christ. Ruang yang diberikan kepada saudara itu adalah dalam Kristus. Katakan amin. Nah, kau sudah diberi ruangan di dalam Kristus, karena Kristus di dalam diri saudara, maka apa yang terjadi? Supaya saudara berakar kepada Kristus. Kalau berakar dalam Kristus, itu kuat. Apapun pergumulan masalah hidup saudara, tidak akan pernah menggoyahkan hidup. Goyah, oke. Kayak odong-odong aja, naik. Goyah. Tapi saudara-saudara akan tetap bertumbuh. Saudara lihat gambar di background saya itu. Saya cari bunga yang bertumbuh di atas tanah yang tandus, kayak batu, kering. Tapi bunganya tetap bagus, merah. Kenapa saya cari gambar itu? Ini adalah adanya tekanan, adanya penindasan di sekitar, tapi tetap berkembang, baik, bagus, cantik. Saudara, kenapa engkau bisa berkembang? Alasannya ada Kristus. K, R, ada rencana Tuhan. Ada ruang dalam Kristus, ada kesempatan dalam Kristus.
Ini adalah potensi untuk Tuhan membuka jalan. Jalan yang baru. Kesempatan-kesempatan pintu-pintu yang baru di dalam hidup saudara. Katakan, bila jalan di sekitarmu tertutup, masih ada pintu yang baru, jalan yang baru, yang dibukakan untuk saudara. Katakan amin. Saudara, saya tidak hanya berbicara atau gajah di belakoni, iso khotbah, nggak iso ngelakoni. Saya lakukan. Hari ini saya sharing kepada beberapa orang dan tadi saya sharing juga kepada satu orang. Seringkali alami satu kebosanan karena stuck di situ. Saya melayani di dalam, tidak ada kesempatan yang dijanjikan atau yang yang pernah dijanjikan kepada saya atau kesempatan. Kemudian biasanya saya kan orangnya melankolis, susah, aduh memang aku ini bodoh dan sebagainya sebagainya gitu. Memang aku ini nggak bisa gitu. Tapi kemudian setelah menyadari, oh iya, setelah dapat anugerah Kristus di dalamku, ngapain aku menunggu di jadwal? Ngapain aku menunggu diundang? Aku lakukan sesuatu, ya saya do something. Kemarin, saya kan cerita kepada saudara kemarin. Kemarin saya dari Bali, Jakarta, Bandung, Bogor, Sentul, Bekasi. Itu bukan karena saya diundang atau dijadwal. Saya menciptakan. Dan menciptakan kesempatan itu malah justru berfungsi untuk sinode. Saudara, saya bisa bikin report-report. Ada memang yang menegur saya. Kenapa kamu melakukan misi ini tidak report? Bilang dulu. Ini kan organisasi, ke sekretaris. Saya bilang begini loh. Karena ini bukan misi dari ini organisasi, tetapi ini rencana pribadi. Memang saya ada pelayanan kepada jemaat. Itu kan masa aku minta support kan nggak oke. Tetapi Tuhan support saya, kirimkan sponsor sehingga bisa berjalan gitu, saudara. Dan juga ada sedikit uang kas dari Sword yang saya pakai juga untuk melakukan perjalanan itu. Saudara, lihat, saya menciptakan kesempatan justru menjadi berkat di sono. Dan mereka senang. Ada satu keluarga yang berkata, terima kasih Pastor Kuku kedatangannya ke sini. Memotivasi kami, membukakan sesuatu yang baru, memberi pengertian yang baru, mendorong kami untuk kami bangkit selama ini kami loyo, gini-gini. Wah, minimal, walaupun nggak jadi berkat bagi ribuan orang. Satu orang cukup. Satu orang bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Saudara, saya sendiri lakukan, kerjakan. Pelayanan itu tidak menunggu, tetapi saya do something. Saya melayani tidak menunggu. Kalau pemain bola menunggu bola, kapan bola datang kepada dia kalau bukan keberuntungan? Tetapi saya menjemput bola, saya kejar bola, dan saya tembakkan ke gol lawan. Lawan. Saya beritahu sama saudara, ada Kristus di dalam diri saudara. Engkau makin ditindas, Tuhan akan membuatmu makin berkembang. Terus saudara, dorong dirimu sendiri dengan kemauanmu sendiri untuk melihat Yesus. Yesus sudah menyadarkan saudara dengan cara Roh Kudus tinggal dalammu. Sekarang bagaimana diri saudara dengan kekuatan Tuhan? Lihatlah Kristus di dalammu. Lihatlah engkau bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Katakan amin. Jangan berdiam diri di kamar merenungkan nasib diri. Atau cuma berteman dengan itu saja. Bukan meremehkan temannya itu saja. Enggak, sama sekali tidak. Bukan meremehkan orang sekitar kita, enggak. Tetapi mulai berteman, saya melihat ya kemarin anak saya ikut lomba dance hari Minggu itu,
Dan saya kira itu dari sekolahannya. Ternyata enggak. Dia ada teman-teman dari sekolah yang lain. Saya juga kaget. Wah, ada teman-teman ya dari sekolah lain yang tidak satu sekolahan. Membuat grup dance dan menang. Menang, juara satu. Saya nggak bisa sempat melihat, nonton, karena kemarin saya di gereja kan pastornya, home pastor hanya saya sendiri, semua pada pergi gitu ya. Saya nggak bisa meninggalkan ibadah. Kalau bisa gitu saya tinggal, saya mau nonton melihat anak saya ngedance dan menang gitu. Saya surprise, wah, karena selama ini saya juga ngoceh ke anak-anak saya. Jangan takut kepada satu tempat yang baru, dua teman yang baru, tiga lingkungan yang baru. Ada Tuhan bersamamu, engkau bisa lakukan sesuatu di sana. Dan ternyata bisa, dan bisa menjuarai dan menang, saudara. Wah, ini berarti ada potensi Tuhan ini dalam diri anak ini. Saya mau beritahu sama saudara, Tuhan di dalam, dia sedang melakukan perkara yang besar di dalam hidup. Katakan bersama saya, Kristus di dalamku, dia sedang melakukan perkara yang besar dalam hidupku. Satu, dua, tiga. Kristus tinggal di dalamku. Dia sedang melakukan perkara yang besar dalam hidup. Itulah Tuhan. Tuhan memberikan saudara satu ruang dan kesempatan yang baru untuk engkau dapat alami betapa dahsyat perbuatan Yesus di dalam hidup saudara. Dia tidak pernah biarkan saudara. Saya bersyukur ada rekan-rekan yang dulu saya pernah layani di Taiwan. Ini kok mereka ini kok ngumpul satu komunitas sendiri aja di Taiwan. Saya kalau ke sana itu pasti diberi kesempatan untuk melayani di gerejanya. Hari ini saya lihat mereka ada di Dubai dan melanjutkan perjalanan ke Israel, dan hari ini baru tiba di Amman, Jordan. Mereka akan melihat ke gunung tempat ini, Musa, ada apa? Tempat melihat tanah perjanjian dan ular tembaga ini, patung ular tembaga. Lalu ke Israel. Wah, saya gini, bersyukur melihat mereka punya kesempatan kayak gitu. Dan Tuhan juga memberi kesempatan beberapa kali saya bisa pergi ke Israel. Dan saya percaya tahun depan ini saya akan ke Israel lagi. Dan bukan karena saya mampu, justru saya tidak mampu. Tuhan membuat segala sesuatu mungkin. Karena di dalam Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada adalah selalu ada kemungkinan. Dan saya beritahu sama saudara, mengapa kita bisa berkembang? Israel bisa berkembang karena ada Tuhan, ada rencananya. Rencananya itu membuat mereka memiliki ruang dan kesempatan, yaitu tinggal di negeri orang, di Mesir, di Goshen, dan berkembang. Padahal datang ke Mesir itu cuma satu keluarga saja, Yakub dan anak-anaknya. Tetapi kemudian berkembang dari 70 orang dan berkembang sangat banyak. Sampai Fir'aun dan Mesir takut kalau nanti mereka berkembang bisa menguasai Mesir. Padahal kan enggak. Israel tidak akan menguasai Mesir. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada sekedar menguasai Mesir waktu itu. Saudara, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui Yesus Kristus. Tapi ketakutan sendiri orang Mesir karena mereka ditekan, ditindas, kok tambah berkembang ya. Saya beritahu saudara, jangan balas orang yang menekan saudara, menutup saudara, menjegal saudara, jangan balas. Tunjukkan dengan prestasimu, tunjukkan dengan imanmu bahwa engkau bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Setuju, katakan amin. Nah, so di dalam dua raja-raja 19 ayat yang ke-30, saudara, di sana ada firman Tuhan yang luar biasa, yaitu di 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-30, bunyinya begini, saudara. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat biru ya. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-30. Orang-orang yang terluput dari antara kaum Yehuda, yaitu mereka yang masih tertinggal, akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas.
Jadi ada orang-orang Israel dari kaum Yehuda tertinggal, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan mereka akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Saudara, ketika itu saudara bangsa Israel, yaitu suku kaum dari Yehuda ini, saudara mereka alami sesuatu hal yang tidak enak. Tetapi mereka yang terluput, kaum Yehuda yang tertinggal, justru mereka berakar menghasilkan buah. Kenapa? Karena ada janji Tuhan dalam hidup mereka. Tetap Israel akan bertumbuh dan ber, 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 menghasilkan buah, bertumbuh ke atas. Walau ditekan. Hari ini pun begitu, saudara. Nah, saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-31 di sana dikatakan begini. Amsal pasal 14 ayat 31. Barang siapa menindas orang miskin, kata firman Tuhan. Amsal 14 ayat 31. Barang siapa menindas orang miskin menghina penciptanya, tetapi siapa yang memuliakan dia akan siapa yang memuliakan dia akan menunjukkan kemurahan kepada mereka yang membutuhkan. Siapa yang berani menindas saudara seakan miskin pertolongan, itu menghina Tuhan. Ini ayat ini selalu saya pegang. Selalu saya pegang. Sebab kenapa? Karena firman Tuhan berkata, siapa yang menghina orang yang miskin, artinya miskin itu dia tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu diandalkan. Itu menghina penciptanya. Ayat ini selalu saya pegang, saudara. Kalau saya ada yang menindas, engkau berurusan dengan Yesus. Meskipun saya salah. Karena saya biji mata Tuhan. Karena saya anak Tuhan. Saudara, bila ada yang menekan saudara, menghina saudara, membuli saudara, ngomongin jelek saudara di belakangmu, dia itu menghina Yesus yang engkau sembah, yang saudara itu telah ditebus dan menjadi milik. Siapa yang bisa yang berani menyentuh biji mata Tuhan, berani menyentuh milik itu. Saya beritahu sama saudara, KRS, mengapa kita tetap bisa berdoa? Karena ada Kristus, ada rencana Tuhan, dan ada yang ketiga, ada support, dorongan. Ada support, ada dorongan, yaitu support surgawi, yaitu penyertaan Tuhan, penyertaan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Mengapa kita bersama berkembang? Ada KRS, ada Kristus, ada rencana Tuhan yang memberikan kita ruang dan kesempatan, dan ada support dorongan dari Tuhan. Israel punya KRS, K-nya Kristus. Mereka ada Tuhan, ada Yahweh Elohim menyertai Israel di negeri Mesir, meskipun ditindas tetap. Karena ada rencana Tuhan, Israel akan menjadi bangsa yang besar, dan ada support dari surga, dari Tuhan untuk Israel bertahan menang dalam segala tekanan, penindasan, dan perbudakan Mesir. Dan terbukti mereka keluar, bisa dikeluarkan Tuhan dari perbudakan karena ada Tuhan, ya toh? Ada Kristus, ada rencana Tuhan, dan ada support surgawi, rencana Tuhan. Saudara, engkau ini punya support surgawi. Engkau punya support surgawi. Ada encouragement, ada heavenly encouragement untuk saudara. Sehingga apapun yang sedang kau hadapi hari ini, engkau dibuat Tuhan tetap di dalam kemenangan, tetap di dalam rencana Tuhan, tetap bersama Kristus kita lakukan perkara yang
besar bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ketika murid-muridnya menjadi kecewa karena Yesus telah uh, mati, mereka pergi ke tempat masing-masing. Mereka membutuhkan sosok guru. Mereka harus kembali mencari ikan. Petrus kembali mencari ikan di danau, menjadi nelayan. Tapi Yesus datang. Yesus berkata, adakah lauk pauk? Dan mereka kemudian makan bersama dengan Yesus. Saudara, hidup ini, ketika engkau belum mendapatkan atau masih jauh dari kesempatan, Yesus mengajak saudara, adakah lauk pauk? Maksudnya ngopi. Ada lagu di dunia ini, yaitu lagu Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Orang dunia ada masalah, ngopi. Kita anak-anak Tuhan, cobalah nikmatilah hidupmu bersama Yesus. Katakan amin. Nikmati hidupmu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang mengerjakan perkara yang besar di dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak membiarkan kehidupanmu begitu-begitu saja. Tuhan tidak membiarkan hidup saudara engkau lalui itu cuman setiap hari itu saja menjadi bosan. Oh, lihat, engkau bisa mengatasi kebosananmu secara kita hidup di dunia ya, bisa engkau mungkin keluar, bisa healing, bisa pergi ke teman atau hangout bersama teman-teman dan sebagainya. Tetapi ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Saya tidak tahu itu apa, yang saya tahu Yesus itu baik kepada saudara. Biarlah engkau yang hari-hari ini yang sedang alami penindasan, kau alami pergumulan, nikmatilah penyertaan dan kuasa Tuhan. Kau akan tetap berkembang. Kau akan terus naik dan tidak akan turun. Kau akan melihat perkarya perbuatan Tuhan itu luar biasa ajaib dalam hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Karena Yesus terlampau baik kepada kita. Katakan amin, saudara. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah kebaikan Yesus yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kita. Katakan amin. Itulah Yesus. Itulah Tuhan kita yang sangat baik. Dalam nama Yesus, penindasan yang kau alami. Mungkin kau tertindas secara hati, secara pikiran. Mungkin ada yang tertindas secara fisik ataupun secara mental. Mungkin masalah, ada yang kau menghadapi masalah pergumulan yang seakan menindas menekan. Kabar baiknya, engkau akan tetap alami pembebasan, pemulihan, kemerdekaan, dan alami pertumbuhan, perkembangan. Bersama dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi pada dalam nama Yesus. Terima berkat ini. Katakan amin.